Banyak di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang orang-orang hebat, tentang masyarakat yang maju, tentang peradaban atau bangsa yang mulia pada masanya. Bangsa yang meninggalkan karya-karya bangunan besar-besar. Dalam Al-Quran itu ada Iram, Zatil Imad. Bangsa Iram itu dia punya kota yang bangunannya itu Zatil Imad. Tiangnya belik-belik, tiangnya besar-besar. Kalau dulu mungkin bukan beton seperti hari ini, tapi dari batu-batu. Di Mesir itu ada bangunan namanya piramid. Piramid itu disusun dari puluhan ribu batu. Yang beratnya lebih dari 5 ton satu batu. Ya. Bagaimana bisa diangkat zaman dulu? Padahal belum ada mesin hidrolik. Bagaimana caranya? Apa namanya itu? Memikulnya. Ya. Tapi itulah peradaban. Jadi dari dulu manusia ini memang sudah berusaha membangun kehidupan yang megah dan hebat di dunia. Bukan hari ini saja. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, woi peradaban manusia sekarang maju. Peradaban manusia sekarang canggih. Sebenarnya setiap masa peradaban manusia, di situ manusia sudah berusaha memberikan yang paling hebat yang dia miliki. Bahkan kalau pelungguh tiang membaca suratul Kahfi, surah yang kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, siapapun yang membacanya hari Jumat, adha'alahu ma bainas sama wal ardh, maka akan datang cahaya yang menerangi dia dari langit, dari bumi sampai langit. Orang itu terlihat cahayanya dari bumi ini sampai langit paling atas. Akan dirahmati Allah. Dalam surah Al-Kahfi itu, bapak-bapak ibu, ada kisah tentang seorang yang namanya Zulkarnain. Kalau kita baca suratul Kahfi, Masya Allah. Bagaimana pada masa Zulkarnain yang berapa ribu tahun. Nih sebelum kita ini berapa ribu tahun. Laik, selaik-laik. Nah. Tapi coba lihat kemampuannya. Ketika ada lembah di antara dua gunung. Lalu orang-orang yang tinggal di bagian balik lembah itu minta kepada Zulkarnain untuk membangun satu penahan. Supaya Ya'juj, Ma'juj, supaya ada sekelompok orang yang suka membuat kerusakan tidak bisa merusak kampung mereka. Mereka minta Zulkarnain, tolong Zulkarnain bangunkan kami benteng penahan. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, benteng itu dibangun oleh Zulkarnain itu dengan satu teknologi yang canggih. Bahkan termasuk pada masa sekarang juga termasuk canggih. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Zulkarnain membangun benteng itu dari besi. Lalu kemudian timah tembaga itu kemudian dicairkan. Dan kemudian itulah yang menjadi benteng. Benteng dari baja diperkuat oleh tembaga itu dibangun oleh Zulkarnain sekian ribu tahun yang lalu. Hari ini pun bapak-bapak ibu tidak banyak bendungan atau benteng yang dibuat dari baja seperti itu. Bahkan masih banyak yang bikin dari sekedar dari semen biasa, sekedar dari beton biasa. Pada masa Zulkarnain dulu sudah dibangun dari baja, dari tembaga yang kokoh dan kuat, tidak bisa dihancurkan. Sampai pada masa Allah menentukan benteng itu hancur. Artinya apa? Yang sampaikan yang ada dalam suratul Kahfi, untuk memberikan gambaran leita selapu bahwa manusia itu dari waktu ke waktu sudah berusaha membangun teknologi yang paling hebat.
meninggalkan bangunan-bangunan besar, karya-karya hebat. Apa yang kita saksikan hari ini? Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Ali Imran, qad khalat min qablikum sunan. Manusia, nah ini kita nih, untuk kita semua Bapak Ibu nih, manusia, coba lihat, qad khalat min qablikum sunan. Dalam suratul Baqarah, tilka ummatun qad khalat. Sehebat-hebatnya umat yang besar itu, pasukannya Zulkarnain yang hebat. Dalam Al-Quran juga ada contoh Fir'aun dengan kekuasaannya yang dahsyat. Apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunan. Semua itu berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang hebat-hebat, semuanya sudah menjadi catatan sejarah. Wah, ndek nara, ndek dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Sunnatullah itu pergiliran. Pergiliran antara bangsa. Tempo-tempo bangsa A hebat jarina. Besok dikalahkan oleh bangsa yang lain. Pergiliran antar masyarakat. Tempo-tempo masyarakat di sini maju. Besok datang masyarakat di tempat lain lebih maju lagi. Pergi